Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kali ini kelas Daud dan kelas Salomo digabung jadi satu. Dalam ibadah online tanggal 17 Mei 2020, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tentang apa? Yuk kita ikuti bersama. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian. Kita mau belajar satu pujian ya adik-adik yang bisa menyanyi ya. Ikuti Kak Cahyo. Tidak sekedar menyanyi tapi coba perhatikan liriknya ya, kita belajar bersama. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan adik-adik. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa melayani Tuhan, apapun itu ya. Kita akan belajar pujian ini bersama-sama. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kelas Salomo dan kelas Daud rindu untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik kelas Salomo dan kelas Daud, tema kali ini adalah dipilih untuk melayani Tuhan. Kita akan belajar dengan tema dipilih untuk melayani Tuhan. Bahannya ada di Yeremia 1 ayat 4 sampai 19, ayat hafalan ada di Yeremia 15 ayat 16 bagian A. Dicatat ya adik-adik ya. Ya. Semua siap Alkitab, juga catatan boleh disiapkan juga. Di awal tadi kita belajar pujian, yaitu hidup ini adalah sebuah kesempatan. Betul Tuhan, adik-adik ya. Hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu, ya. Dipilih. Kata dipilih di sini artinya diberikan kesempatan atau memiliki peluang untuk melayani Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih, artinya bahwa tidak semua manusia memiliki kesempatan adik-adik. Kenapa?
ya, tidak memiliki kesempatan untuk melayani Yesus Kristus. Hal ini dikarenakan sungguh-sungguh bergantung kepada kedaulatan atau anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jika kita dipilihnya, pakailah kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Dipakai dengan sungguh-sungguh ya. Melayani apapun. Melayani apapun. Ya, adik-adik. Nanti kita belajar melayani seperti apa ya. Melayani apapun ya. Dimanapun berada, kita bisa melayani Tuhan. Ya. Nabi Yeremia dipanggil dan ditetapkan Tuhan menjadi nabi sebelum Yeremia dilahirkan, bahkan sebelum ia dalam rahim ibunya. Ayat yang ke-5 ya. Rupanya Nabi Yeremia ini dipanggil dan ditetapkan Tuhan menjadi nabi sebelum Yeremia dilahirkan, bahkan sebelum ia ada dalam rahim ibunya. Luar biasa ya, Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Jauh melebihi perkiraan kita ya. Dia mengenal Nabi Yeremia ini sebelum dilahirkan. Demikian juga kita adik-adik. Tuhan mengenal setiap kita. Kelas Salomo, kelas Daud, masing-masing Tuhan tahu siapa nama. Masing-masing nama kalian Tuhan tahu. Dan Tuhan rindu kalian untuk melayani Dia. Ya, kalian semua dipilih untuk melayani Dia. Ya, adik-adik yang seperti Nabi Yeremia. Ayat yang ke-7 sampai 9, Allah menyentuh mulut Nabi Yeremia. Hasilnya sangat luar biasa adik-adik. Sejak saat itu mulutnya dipakai Allah untuk memekakkan telinga umat Allah yang murtad. Kenapa disebut murtad? Allah sangat marah karena bangsa Israel rupanya memiliki Allah asing. Ya. Kehidupan moralnya, kehidupan pemerintahannya sudah acuh tak acuh ya. Kehidupan yang sudah jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Allah memanggil Nabi Yeremia untuk menasehati. Tetapi waktu itu Nabi Yeremia dipanggil, dia merasa masih muda adik-adik dan takut. Kenapa? Jelas saja umurnya belum sampai 20, kira-kira seumuran kelas Salomo ya. Untuk menyampaikan firman Allah justru menjadikan ketakutan. Jelas adik-adik ya, dia masih muda. Siapa yang dihadapinya? Raja, imam besar, mungkin tua-tua, orang tua, ya, bangsa Israel. Dia masih muda, apakah didengar? Ya, tetapi di sini dikatakan inilah firman Tuhan, adik-adik. Yeremia, Kak Cahaya ulang ya, Yeremia pasal yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, luar biasa Tuhan memakai Yeremia yang masih muda, ya, bahkan menyertai, mendampingi, ya, memberikan kuasa. Memang Nabi Yeremia masih muda, tetapi disertai Tuhan. Ya, oleh karena itu Nabi Yeremia menjadikan firman Tuhan itu sumber kekuatan dan sukacitanya, adik-adik. Kalau kita baca, Nabi Yeremia ini adalah anak Imam Hilkia dari Anatot, tanah Benyamin,
Yeremia adalah seorang nabi besar di Perjanjian Lama. Arti nabi Yeremia ialah Tuhan adalah tinggi atau luhur. Pelayanannya meliputi masa waktu 40 tahun, adik-adik. Ya. Sekitar tahun 626 sebelum Masehi dan 587 sebelum Masehi. Pada pemerintahan Raja Yehuda, Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Sedekia. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan sekitar Yehuda mulai berkembang dan bangkit ingin menguasai Yehuda. Kerajaan tersebut antara lain ada Asyur, Mesir, dan Babel. Situasi Yehuda pada saat itu berada dalam krisis moral. Tadi Kak saya sampaikan, krisis moral, kepemimpinan, agama, bahkan memiliki Allah asing. Itu yang membuat Allah tidak suka dan marah. Tidak memperdulikan hak-hak orang miskin, janda, ataupun yatim piatu, dan lain-lain. Ya. Dalam situasi yang demikian, Yeremia dipanggil Allah melayani dengan tugas. Katanya, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat yang ke-10. Terbayang adik-adik ya. Tugas yang diberikan Tuhan, nubuatan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel dengan tegas dan setia kepada Yehuda. Kendati pun tanggapan yang terus diterimanya adalah sebuah permusuhan, penolakan, dan penganiayaan. Berat. Nabi Yeremia diutus masih muda, seumuran kalian adik-adik. Tetapi Yeremia tetap melakukan karena tahu siapa yang berfirman, yaitu Tuhan sendiri. Ya, disitulah panggilan Tuhan kepada Yeremia untuk melayaninya. Tunduk, taat. Apa adik-adik pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap dan reaksi Yeremia terhadap tugas panggilannya? Yang pertama, Yeremia ini jujur adik-adik orangnya. Dia jujur mengakui perasaannya kepada Tuhan. Saya ini masih muda, saya ini lemah, nggak berdaya. Karena itu Yeremia bergantung kepada bapaknya, yaitu membutuhkan Tuhan. Ya. Yang pertama, jujur mengakui, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa lemah, tidak berdaya, tetapi bergantung kepada bapaknya, yaitu membutuhkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Yeremia selalu mengajukan pertanyaan. Sebelum memulai tugasnya, dia selalu mengajukan pertanyaan. Artinya apa? Berdoa adik-adik. Ya, demikian adik-adik juga begitu. Setiap melakukan kegiatan, aktivitas apapun, sertai Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Berdoa adik-adik ya. Ya. Yang ketiga, Yeremia ingin belajar sesuatu yang baru. Dia selalu haus akan firman Tuhan. Ya. Apa artinya? Membaca Alkitab. Kalau kita adik-adik sekarang tentunya membaca Alkitab. Adik-adik juga rajin membaca Alkitab bukan? Ya, puji Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa kepada Yeremia ketika membaca firman Tuhan. Berdialog dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan. Ya, kalau kita sekarang belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar Alkitab. Ya, itulah firman Tuhan. Ya. Ada kekuatan yang luar biasa kepada Yeremia. Katanya Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Jadi adik-adik, hal yang pertama yang menopang kehidupan Yeremia sehingga pelayanannya dalam panggilan pelayanannya adalah firman Tuhan. Itulah yang terutama menopang
panggilan pelayanannya, sehingga Nabi Yeremia mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik sampai 40 tahun, adik-adik ya. Luar biasa, di tengah aniaya, penolakan ya, tetapi Yeremia mampu menjalankan tugas panggilan pelayanannya dengan baik ya. Ya, itulah. Tadi apa? Yeremia, kita belajar ya, kita belajar kepada Yeremia. Yang pertama, membutuhkan Tuhan dalam pelayanannya ya. Kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, haus akan firman Tuhan. Kita belajar kepada Yeremia, kita semua akan diberikan tugas pelayanan oleh Tuhan. Kita dituntut untuk membuahkan hasil, yaitu pelayanan kepada Tuhan ya. Sebuah hasil yang baik, pelayanan yang baik kepada Tuhan ya, kita dituntut. Nah, kita belajar kepada Nabi Yeremia. Yang pertama tadi apa? Yaitu selalu membutuhkan Tuhan. Yang kedua, berdoa, selalu berdoa. Dan yang ketiga adalah haus akan firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik, kita sudah dipilih untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita untuk melayani lebih dahulu. Taat dan merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari ambil kesempatan. Pelayanan yang Tuhan beri dengan sungguh-sungguh. Kita juga mau mencontoh Tuhan Yesus. Taat. Ya, taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita selalu membutuhkan. Jangan katakan Tuhan Yesus menjawab. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Demikian adik-adik, ya. Jangan takut ambil pelayanan, sebab Tuhan menyertai kalian. Kalian belajar di dalam gereja, dalam ibadah, ya. Walaupun sekarang masih online ya, ibadah online, tapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita belajar pada kebenaran firman Tuhan di rumah. Ya, setiap kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan, kalian belajar di situ, kalian belajar. Ya, kalian harus melayani Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, apapun itu. Yang pertama di dalam gereja, ambil bagian, jangan pasif adik-adik, jangan berdiam diri. Saya nggak bisa apa-apa, seperti kata Yeremia tadi ya, saya nggak bisa apa, saya nggak punya talenta, ya. Tak satu talenta pun harus kalian kembangkan. Jangan dipendam adik-adik ya. Tidak boleh. Tuhan marah ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kepada Nabi Yeremia. Karena kita harus dituntut Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di situ. Adik-adik, kita akan angkat pujian melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Adik-adik, sebelum kita berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini, Kak Cahyo mau membacakan sebuah pesan Tuhan di Lukas 3 ayat 17. Ketika itu Tuhan Yesus akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di pasal yang ke-17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita semua sudah tahu, ada gandum, ada ilalang. Gandum akan masuk ke dalam lumbungnya Tuhan, kerajaan Allah. Tetapi ilalang akan dibakar.
Baik, sekarang kita masuk ke dalam gandum yang sudah dikumpulkan. Ingat adik-adik, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya. Gandum yang menghasilkan pelayanan yang baik, gandum yang menghasilkan buah yang baik akan masuk ke dalam lumbung. Tetapi ada jerami dan debu jerami yang tidak menghasilkan apa-apa. Anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dia tidak membuahkan hasil apapun. Dia tidak melayani, tidak ambil bagian dalam pelayanan. Anak-anak Tuhan yang tidak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, dia lebih baik menyingkir, mundur. Kalau moodnya tidak baik, dia mau. Tetapi kalau moodnya tidak baik, dia mundur, nggak mau melayani. Dimanapun dia berada, dia tidak memberkati orang, tetapi menjadi sumber keresahan. Dimanapun dia berada, tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang, tidak mau menjadi sumber kesaksian bagi banyak orang, tetapi menjadi sumber perpecahan, sumber peperangan, sumber masalah dimanapun dia berada. Di rumah dia menjadi sumber masalah, dimanapun berada menjadi sumber masalah, tidak menjadi berkat. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun dia berada, dia memberkati banyak orang. Dimanapun berada, dia selalu meninggikan nama Tuhan. Di situ nama Tuhan dimuliakan. Itulah gandum yang baik. Adalah gandum yang masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi gandum yang hanya seperti jerami dan debu jerami. Kita nanti akan dibakar di tempat perapian yang tidak terpadamkan. Mari adik-adik, kita berdoa. Kita mau menjadi gandum-gandum yang baik, yang mau memenuhi panggilan pelayanan kita. Karena kita sudah dipilih Tuhan untuk melayani. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan, diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Engkau telah memilih kami untuk melayani Engkau. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan taat, dengan kerendahan hati. Oleh karena Tuhan, kami mampukan kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh. Kami mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh dalam melayani Engkau. Pakai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas Daud dan kelas Salomo yang ada. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melihat Tuhan ada di dalam pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti lebih dalam lagi. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.